Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku pada pembelajaran yang kedua. Silahkan disimak sampai habis videonya agar lebih dimengerti lagi materinya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu pada muatan PPKN pada KD 1.1 yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada muatan SBDP pada KD 3.4 memahami patung dan pada KD 4.4 membuat patung. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Nah, pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, sedangkan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, sekarang kita akan memahami lagi kembali kelima sila Pancasila. Jadi, ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Di mana Garuda Pancasila ini di lehernya itu tergantung perisai yang mempunyai 5 simbol, di mana simbol ini mewakili 5 sila yang ada. Yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. Dan terakhir pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, selain itu, burung Garuda juga ini menggenggam sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini mempunyai arti walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, kita akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Tetapi sebelumnya kita baca dulu teks berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi pun bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, setelah membaca teks ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan penerapan sila keempat dari Pancasila. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pendapatmu tentang sikap Santi?
Nah, di sini ada alternatif jawabannya seperti Santi adalah anak yang baik hati. Santi memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarganya dan peternakan ayam miliknya. Namun, di sisi lain Santi juga harus memperhatikan lingkungan seperti tetangga dan masyarakat sekitarnya. Santi ini hanya memikirkan keluarganya dan tidak memikirkan penduduk sekitarnya. Sikap tersebut tidak mencerminkan penerapan sila keempat, yaitu bermusyawarah mufakat untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Penduduk seharusnya membicarakan hal tersebut dengan baik dengan pihak Santi dan keluarganya. Maaf ya, di sini ada salah tulis. Penduduk memang merasa tidak nyaman, namun hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik. Jadi jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, alangkah lebih baiknya dengan diselesaikan dengan cara dibicarakan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Jadi yang sebaiknya Santi lakukan adalah melakukan musyawarah dengan penduduk setempat yang ditengahi oleh pihak ketiga sebagai mediator seperti Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat atau orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian mereka berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam. Jadi yang penduduk sebaiknya lakukan adalah menasehati serta mengingatkan Santi dengan baik-baik agar lebih bijak mengolah limbah peternakan. Nah, selain itu, agar tidak tercemar baunya, penduduk juga berhak mengingatkan Santi untuk menjaga kebersihan lingkungan peternakannya. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila itu sangat penting dilakukan. Dalam hal kehidupan sehari-hari, kita mungkin menyaksikan beberapa permasalahan atau kita mungkin pernah menemukan atau pernah menemui beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat lainnya, seperti yang pertama tidak memaksakan keinginan, kemudian yang kedua bermusyawarah, yang ketiga mengutamakan kepentingan orang banyak, dan yang keempat menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Atau contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila lainnya, yaitu melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas, misalnya ya, kemudian memahami dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik, dan yang terakhir itu tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan berikut ini. Jadi ini adalah contoh patung yang terinspirasi dari hewan. Ada itik, kemudian ada ayam. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.